Dina menatap keluar jendela, memandangi hujan yang turun perlahan. Dingin menusuk ke kulitnya, tapi bukan karena cuaca. Ada sesuatu yang lebih dingin, lebih menusuk sebuah rasa yang belum bisa ia definisikan. Sejak menantunya, Arman, tinggal di rumah ini bersama putrinya, Laras, suasana menjadi aneh. Ia bukan mertua yang kolot atau posesif, tapi ada sesuatu dalam cara Arman memandangnya yang membuatnya gelisah. Tatapan itu terlalu dalam, terlalu lama, seolah-olah ia menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Suaminya, Bayu, terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya, sementara Laras putrinya hanyut dalam perannya sebagai istri yang sempurna. Hanya Dina yang memperhatikan detail-detail kecil itu. Cara Arman tersenyum samar saat mereka tanpa sengaja bersentuhan, atau bagaimana ia selalu menemukan alasan untuk berada di dekatnya. Dina menghela napas. Ia tahu pikirannya berlebihan, tetapi perasaan ini terus menghantuinya. Hujan semakin deras, dan dari balik jendela, ia menangkap bayangan seseorang di pekarangan belakang. Berdiri diam, mengawasi, hatinya berdegup kencang. Siapa itu? Ia menajamkan pandangan, tetapi bayangan itu menghilang di balik kegelapan malam. Pagi harinya, Arman duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi. Dina masuk ke dapur, berusaha bersikap biasa. Namun, begitu mata mereka bertemu, ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada di antara mereka. Bu, semalam saya melihat ibu masih di ruang tamu sampai larut. Susah tidur? Tanya Arman, suaranya terdengar santai, tapi ada ketertarikan yang tersembunyi di sana. Dina menelan ludah, hanya hujan. Aku selalu sulit tidur saat hujan. Arman tersenyum, mengangkat cangkir kopinya. Saya juga begitu. Dina berpura-pura sibuk merapikan meja, menghindari tatapan itu. Tapi di sudut matanya, ia bisa merasakan sesuatu yang semakin nyata, ketertarikan yang tak boleh ada. Dan saat itu juga, Dina menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam kembali turun, membawa serta bayangan yang semakin pekat. Dina mencoba mengabaikan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan. Namun, semakin ia mengelak, semakin nyata kenyataan itu terasa. Ia berjalan melewati lorong rumah menuju dapur untuk mengambil segelas air. Saat ia melewati ruang tamu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Karpet di dekat sofa sedikit bergeser, seperti ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Dina menoleh ke sekeliling. Fungu, hanya detak jam dinding yang terdengar. Ia menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Tapi saat hendak kembali ke kamar, ia mendengar sesuatu suara napas yang pelan namun berat. Dina berhenti di depan pintu kamarnya, tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan seseorang mengawasinya, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Dengan hati-hati, ia menoleh. Di ujung lorong, berdiri Arman. Diam, tanpa ekspresi. Kau belum tidur? Suara Dina nyaris berbisik. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lama, seakan membaca setiap ketakutan yang Dina coba sembunyikan. Aku sering susah tidur, Bu, jawabnya akhirnya, suaranya serak. Terkadang, aku hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Dina mengangguk pelan, lalu bergegas masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Jantungnya berdetak kencang. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia tahu satu hal pasti, semua ini tidak normal. Dina terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi buruk itu kembali. Bayangan di jendela, suara napas di lorong, dan tatapan Arman yang tak wajar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, ketukan pelan di pintu kamarnya membuatnya kembali menegang. Bu, suara Arman terdengar samar dari balik pintu. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Dina menatap pintu dengan perasaan bercampur aduk. Mengapa Arman bertanya hal seperti itu? Apakah ia mendengar sesuatu? Ya, aku baik-baik saja, jawab Dina akhirnya, suaranya bergetar. Hening sejenak, sebelum akhirnya Arman berkata, kalau begitu, selamat malam, Bu. Langkahnya terdengar menjauh, tapi ketegangan dalam dada Dina tidak berkurang. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang perlahan-lahan menyeretnya ke dalam lubang gelap yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya.
Dina menatap pintu dengan perasaan bercampur aduk. Mengapa Arman bertanya hal seperti itu? Apakah ia mendengar sesuatu? Dina mencoba mengalihkan pikirannya dengan kembali menjalani rutinitas harian. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara Arman bersikap. Tatapannya semakin berani, sikapnya semakin akrab, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tanpa kata-kata. Suatu sore, saat Laras pergi mengunjungi temannya dan Bayu masih di kantor, Dina menemukan dirinya sendirian di rumah bersama Arman. Saat ia sibuk merapikan rak buku di ruang tamu, Arman tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dina merasa tidak nyaman. Namun, sebelum ia sempat berkata, Arman sudah berdiri terlalu dekat. Jantung Dina berdetak lebih cepat. Ia harus menghentikan ini sebelum semuanya semakin tidak terkendali. Dina mencoba mundur, menjaga jarak, tetapi Arman tetap berdiri di dekatnya. Mata pria itu menyelidik, seolah sedang menunggu sesuatu. Ibu terlihat lelah akhir-akhir ini, ucapnya dengan suara lebih lembut. Dina menelan ludah. Aku baik-baik saja. Arman menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk kecil. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Ia berbalik, berjalan perlahan meninggalkan ruangan. Tapi sesuatu dalam caranya melangkah membuat Dina merasa semuanya belum benar-benar selesai. Saat pintu tertutup, Dina merosot ke sofa, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia tahu, perasaan ini semakin sulit dikendalikan, dan itu membuatnya takut. Malam itu, hujan kembali turun. Dina mencoba memejamkan mata, berharap kantuk segera membawanya pergi dari kegelisahan yang terus menghantuinya. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan tatapan Arman yang tak bisa ia mengerti. Tepat saat ia mulai terlelap, suara ketukan terdengar dari luar kamarnya. Perlahan, ia membuka mata. Detak jantungnya semakin cepat. Malam itu, hujan kembali turun. Dina mencoba memejamkan mata, berharap kantuk segera membawanya pergi dari kegelisahan yang terus menghantuinya. Namun, pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan tatapan Arman yang tak bisa ia mengerti. Tepat saat ia mulai terlelap, suara ketukan terdengar dari luar kamarnya. Perlahan, ia membuka mata. Detak jantungnya semakin cepat. Arman menginginkannya sebagai tumbal. Semua perhatian, tatapan, dan kedekatan itu bukan karena ketertarikan biasa. Itu semua adalah bagian dari rencana gelapnya agar karirnya sebagai pengacara terus melesat tanpa hambatan. Dina harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Dengan napas tertahan, Dina segera mengumpulkan semua bukti yang ia temukan. Ia tahu ia harus keluar dari rumah ini sebelum terlambat. Malam itu, saat Arman tertidur, ia menyelinap keluar, membawa buku misterius tersebut. Dina melaporkan semuanya kepada seorang paranormal yang dikenalnya. Dari sana, ia mengetahui bahwa Arman telah melakukan perjanjian gelap dengan entitas jahat. Ritual yang direncanakan hampir selesai dan Dina adalah bagian terakhir yang dibutuhkan. Namun, sebelum Arman sempat bertindak lebih jauh, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Ia ditemukan tewas di kamarnya dengan ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Dina tahu, sesuatu yang lebih besar telah bertindak. Mungkin karma, atau mungkin kekuatan lain yang tidak bisa dijelaskan. Yang pasti, akhirnya ia bebas.